Bab 1 membahas mengenai pengertian SDM global, yaitu pengelolaan SDM secara strategis pada perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi bisnis global agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mengelola talenta internasional secara efektif. Ruang lingkup MSDM global mencakup beberapa kegiatan utama seperti rekrutmen dan seleksi, di mana mereka mencari talenta terbaik dari berbagai negara. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Mereka meningkatkan kemampuan kerja lintas budaya dan kompetensi global karyawan. Selanjutnya, kompensasi dan tunjangan. Memberikan sistem gaji yang adil sesuai standar internasional dan regulasi lokal. Dan terakhir, hubungan industrial, memastikan perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan di setiap negara. Tantangan MSDM global adalah perbedaan budaya dan gaya komunikasi antar negara, peraturan ketenagakerjaan yang berbeda di tiap negara, persaingan mendapatkan talenta global yang berkualitas, perkembangan teknologi yang menuntut karyawan terus beradaptasi. Peran strategis MSDM. Peran penting yaitu dalam mendukung strategis bisnis global perusahaan, mengembangkan kepemimpinan global yang mampu memimpin lintas budaya, mengukur efektivitas kinerja SDM, menciptakan budaya organisasi yang inklusif dan produktif. Praktik terbaik SDM global yaitu diterapkan pada rekrutmen berbasis teknologi digital, pelatihan lintas budaya, sistem kompensasi kompetitif. Pemanfaatkan teknologi HRIS atau HRMS untuk efisiensi pengelolaan SDM. Masa depan SDM global ke depan akan dipengaruhi oleh AI, kepemimpinan yang etis dan adaptif, serta pengembangan talenta dan personal branding karyawan. Baik, untuk bab 2 yaitu pengertian MSDM domestik dan internasional. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses mengelola karyawan agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif. MSDM dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, MSDM domestik, yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam satu negara saja. Semua kebijakan mengikuti budaya, hukum, dan sistem kerja internasional. MSDM internasional, yaitu pengelolaan SDM yang dilakukan lintas negara. Perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum ketenagakerjaan. 2. Kategori karyawan dalam MSDM internasional. Dalam perusahaan internasional terdapat 3 jenis karyawan utama. Yang pertama, ekspatriat, yaitu karyawan dari negara asal perusahaan yang ditempatkan di cabang luar negeri untuk menjalankan tugas tertentu. 2. Warga tuan rumah atau host country national, yaitu karyawan lokal yang bekerja di negara tempat perusahaan beroperasi dan memahami budaya setempat. Yang ketiga, warga negara ketiga atau third country national, yaitu karyawan dari negara lain yang direkrut untuk bekerja di negara tertentu karena memiliki keahlian khusus. Selanjutnya, perbedaan MSDM domestik dan internasional. Perbedaan utama terletak pada kompleksitas pengelolaannya. Pada MSDM domestik, perusahaan hanya mengikuti satu sistem hukum dan budaya yang relatif stabil. Namun, pada MSDM internasional, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan SDM dengan berbagai aturan ketenagakerjaan, budaya, dan kondisi sosial di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, kesimpulan dari bab 2 yaitu secara sederhana, perbedaan utama antara MSDM domestik dan internasional adalah lingkup pengelolaannya. MSDM domestik berfokus pada pengelolaan SDM dalam satu negara, sedangkan MSDM internasional mengelola karyawan lintas negara sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai budaya, hukum, dan sistem kerja global.
Baik, selanjutnya bab 3 yaitu budaya SDM global. Pengertian budaya SDM global yaitu budaya global adalah cara organisasi mengelola sumber daya manusia dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerjasama yang efektif, perusahaan mampu bersaing di tingkat internasional. 2. Globalisasi dan transformasi budaya SDM. Globalisasi membuat hubungan ekonomi dan tenaga kerja antar negara semakin terhubung. Perusahaan tidak hanya mempekerjakan orang dari satu negara, tetapi dari berbagai budaya. Karena itu, organisasi harus mampu membangun budaya kerja yang inklusif, yaitu budaya yang menghargai perbedaan dan mendorong kolaborasi. 3. Kompleksitas manajemen SDM global. Manajemen SDM secara global tidak mudah karena terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama perbedaan budaya antar negara, perbedaan hukum, ketenagakerjaan, perbedaan nilai sosial dan cara kerja. Perusahaan harus mampu menyesuaikan kebijakan SDM agar tetap selaras dengan strategi global perusahaan, namun tetap sesuai dengan kondisi lokal. 4. Implementasi manajemen SDM global. Dalam praktiknya, manajemen SDM global meliputi beberapa kegiatan penting seperti rekrutmen tenaga kerja dari berbagai negara, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja lintas budaya, penilaian kerja yang adil dan konsisten, dan pengembangan talenta global. Tujuannya agar karyawan dari berbagai negara dapat bekerja secara efektif dalam satu organisasi. 5. Dampak teknologi terhadap SDM global. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan seperti AI, digitalisasi, dan otomatisasi mengubah cara kerja dalam organisasi. Teknologi memungkinkan kerja jarak jauh, kolaborasi lintas negara, komunikasi yang lebih cepat. Hal ini membuat perusahaan semakin mudah mengelola tim global. Kesimpulan dari bab ini yaitu budaya SDM global sangat penting dalam organisasi modern karena perusahaan harus mampu mengelola tenaga kerja yang beragam secara efektif. Dengan membangun budaya kerja yang inklusif, memanfaatkan teknologi dan menyelaraskan strategi global dengan kondisi lokal, organisasi dapat meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Baik, untuk di pertemuan 4 kita membahas mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang memiliki kantor di satu negara tetapi menjalankan bisnis di berbagai negara melalui cabang atau anak perusahaan. Perusahaan ini memanfaatkan pasar, sumber daya, dan peluang internasional untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan. 2. Perbedaan perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional menyesuaikan produk dan strategi dengan pasar global. Struktur organisasi semi-otonom. Cabang di tiap negara memiliki kebebasan tertentu. Keputusan operasional lebih desentralisasi. Perusahaan global menggunakan standar produk dan sistem yang sama di seluruh dunia. Struktur organisasi lebih terpusat, produk dan merek seragam secara global. Keputusan strategis dibuat oleh kantor pusat. 3. Jaringan global. Perusahaan multinasional memiliki jaringan operasi di berbagai negara seperti kantor cabang, pabrik, pusat distribusi, dan anak perusahaan. Tujuannya untuk memanfaatkan keunggulan tiap wilayah seperti biaya tenaga kerja yang lebih murah, kedekatan dengan pasar konsumen, akses bahan baku, dan dukungan pemerintah. 4. Strategi global perusahaan. Biasanya menggunakan strategi standarisasi untuk meningkatkan efisiensi. Strategi ini membantu menciptakan economies of scale, mengurangi kompleksitas operasional, serta membangun merek global yang kuat. 5. Struktur organisasi perusahaan multinasional terdiri dari kantor pusat global, yaitu menentukan visi dan strategi perusahaan. Divisi regional mengelola operasi di wilayah tertentu. Cabang negara menyesuaikan produk dengan pasar lokal. Unit lokal menjalankan operasi sehari-hari. Struktur organisasi perusahaan global yang lebih terpusat di mana keputusan penting dibuat oleh pusat, kendali global, dan fungsi seperti pemasaran,
produksi, R&D, serta HR dikelola secara global untuk mencapai efisiensi. Bab 5 membahas terkait integrasi SDM global adalah upaya perusahaan mengelola dan menyatukan talenta dari berbagai negara agar dapat bekerja sama secara efektif di era globalisasi. SDM menjadi aset strategis yang membantu perusahaan bersaing di pasar internasional. Dalam organisasi global terdapat 3 jenis karyawan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Ada parent country national atau PCN dari negara asal perusahaan, 2 host country national atau HCN dari negara tempat cabang berada, dan third country national atau TCN dari negara ketiga. Integrasi SDM global menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan budaya, adaptasi teknologi, dan perubahan ekspektasi karyawan. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan teknologi seperti HR digital, otomasi HR, dan serta HR analitik dan AI untuk mendukung mobilitas dan pengelolaan karyawan. Selain itu, organisasi juga perlu menerapkan budaya inklusif, menghargai keberagaman, serta meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan e-learning. Kesimpulannya, integrasi SDM global sangat penting untuk menciptakan kolaborasi lintas budaya, meningkatkan inovasi, dan memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. Bab 6 kita akan membahas mengenai tahapannya. Yang pertama ada persiapan internal perusahaan. Sebelum masuk ke pasar global, perusahaan harus menyiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan internal. Hal ini dilakukan melalui penilaian kesiapan karyawan, pengembangan kompetensi lintas budaya, serta penyesuaian struktur organisasi agar lebih fleksibel. Kedua, rekrutmen dan seleksi global. Perusahaan perlu menarik dan memilih talenta terbaik dari berbagai negara. Proses ini mencakup strategis pencarian kandidat internasional, penyesuaian metode seleksi dengan budaya dan hukum lokal, serta integrasi karyawan baru agar bekerja secara efektif dalam tim global. 3. Pelatihan dan pengembangan internasional agar mampu bekerja dalam lingkungan multikultural. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem berbagi pengetahuan antar kantor untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas karyawan. 4. Manajemen kinerja dan kompensasi. Perusahaan harus menyesuaikan sistem evaluasi kinerja dan indikator penilaian dengan standar global dan kondisi lokal. Selain itu, kompensasi dan tunjangan harus dirancang secara adil dan kompetitif dengan mempertimbangkan biaya hidup serta standar pasar di setiap negara. 5. Mobilitas dan penempatan global. Perusahaan memfasilitasi perpindahan karyawan agar negara melalui penugasan internasional. Hal ini bertujuan untuk mentransfer pengetahuan pengembangan kepemimpinan global. 6. Hubungan industrial dan kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum ketenagakerjaan di setiap negara. Selain itu, hubungan yang baik dengan serikat pekerja dan mekanisme penyelesaian konflik perlu dibangun agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Dan yang terakhir, pengembangan budaya organisasi global. Budaya organisasi yang inklusif dan menghargai keberagaman menjadi kunci keberhasilan perusahaan global. Lingkungan kerja yang menghargai perbedaan budaya akan meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan kinerja karyawan. Bab 7. Pengertian M dan A dan aliansi. Merger dan acquisition adalah strategi perusahaan dengan menggabungkan perusahaan, merger atau mengakuisisi perusahaan lain, acquisition, sehingga menjadi satu kepemilikan untuk memperkuat bisnis dan SDM. Sedangkan aliansi internasional adalah kerjasama antar 2 atau lebih perusahaan dari negara berbeda tanpa penggabungan kepemilikan, biasanya untuk proyek teknologi atau pasar tertentu. Tujuan dan manfaatnya, MA dan aliansi digunakan untuk memperkuat sumber daya manusia global, mempercepat integrasi budaya organisasi, serta meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Contohnya studi kasus pada perusahaan farmasi global Merck & Co, di mana mereka mengakuisisi Pandion Therapeutics dan Imago Bioscience untuk memperkuat riset dan talenta global. Tantangannya, perbedaan budaya organisasi, regulasi tenaga kerja di tiap negara, komunikasi internasional, serta manajemen perubahan. Strategi MSDM melakukan 2 diligence SDM integrasi
budaya organisasi pelatihan lintas budaya, dan pengembangan kepemimpinan global.